Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran Produk Perbankan Syariah. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang strategi pemasaran produk bank syariah. Sebelum lanjut untuk pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada A untuk Alpina, M untuk Muhammad Yasir, P untuk Putri Aulia Husna, S untuk Sheila Selvia Putri, dan S yang terakhir untuk Soraya Nadira. Sebelum memasuki pembahasan, ada 8 sub pembahasan yang bakalan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama ada pengertian produk perbankan syariah, yang kedua ada konsep pemasaran syariah, yang ketiga ada strategi bauran produk syariah, yang keempat ada siklus hidup produk, yang kelima ada nilai-nilai pemasaran syariah, yang keenam ada tingkatan produk dan jasa, yang ketujuh ada evolusi pasar, dan yang kedelapan ada Islamic branding. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian produk perbankan syariah. Bank syariah menjalankan operasional kegiatan usahanya dengan melakukan penghimpunan dana, produk giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Penyaluran dana yaitu pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah, dan melakukan jasa gade emas, pembiayaan ekspor impor non letter of credit. Selanjutnya ada pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong. Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya ada produk bank lanjutan merupakan produk layanan dan jasa selain bank dasar. Yang pertama ada berbasis teknologi informasi atau TI. Yang kedua ada berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank. Yang ketiga ada memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain. Dan yang keempat bersifat kompleks. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran syariah. Pasar syariah seringkali dikatakan sebagai pasar yang bersifat emosional, sementara pasar konvensional adalah pasar yang rasional. Maksud dari pernyataan tersebut adalah orang hanya tertarik untuk berbisnis pada pasar syariah hanyalah karena alasan emosional keagamaan semata, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan finansial yang menurut sebagian pihak dikatakan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pemasaran syariah. Beberapa nilai-nilai dalam pemasaran syariah yang mengambil konsep dari keteladanan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua ada amanah. Amanah memiliki arti tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Yang ketiga ada fatanah. Fatanah artinya mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban sehari-hari. Yang keempat ada tablik.
Tablik yaitu menyampaikan ataupun mengajak sekaligus memberikan contoh untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama Islam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Yang kelima ada istiqomah. Istiqomah artinya konsisten, yang mana memiliki makna seorang pemasar syariah dalam praktiknya harus selalu istiqomah dalam menerapkan aturan syariah sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah contohkan. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu tingkatan produk dan jasa. Tingkatan produk dan jasa yang pertama yaitu tingkatan yang paling dasar adalah produk inti. Tingkatan yang kedua yaitu perencanaan produk harus membangun produk aktual di sekitar produk inti. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang ketiga yaitu perencanaan produk harus mewujudkan produk tambahan di sekitar produk inti. Selanjutnya yaitu produk dan jasa yang ditawarkan di perbankan syariah. Yang pertama itu ada produk penyaluran dana financing. Yang kedua ada produk penghimpunan dana funding. Dan yang ketiga ada jasa perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediari bank syariah. Selanjutnya yaitu ada strategi bauran produk. Menurut Philip Kotler, strategi bauran produk meliputi aktivitas-aktivitas menghapus lini produk, mengubah prioritas lini produk, misalnya meningkatkan anggaran pemasaran untuk satu lini dan mengurangi anggaran untuk lini lain, di mana strategi bauran produk ini merupakan penjabaran dari strategi lini produk yang berkaitan dengan aktivitas menambah produk baru. Selanjutnya yaitu faktor penting yang mendorong suatu perusahaan melaksanakan strategi bauran produk. Yang pertama yaitu ada perkembangan tingkat persaingan di pasar. Yang kedua ada mempertahankan posisi perusahaan di pasar. Yang ketiga ada usaha meningkatkan hasil penjualan perusahaan. Yang keempat, ada perubahan dalam permintaan pasar. Yang kelima, ada keinginan untuk mengubah kesan konsumen terhadap perusahaan sehingga citra perusahaan meningkat. Dan yang keenam, ada peraturan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya, ada peraturan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. Yang pertama, ada Bank Syariah harus menciptakan produk baik penghimpunan dana ataupun pembiayaan yang mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat sebagai calon nasabah. Yang kedua, ada Bank Syariah harus lebih kompetitif dalam menetapkan margin pembiayaan atau nisbah bagi hasil. Dengan demikian, minat masyarakat akan Bank Syariah akan lebih meningkat. Dan yang ketiga, ada Bank Syariah dapat bekerja sama dengan bank konvensional terkait dengan pembukaan kantor layanan syariah atau KLS serta penyediaan layanan kas keliling. Hal ini untuk mengcover calon nasabah yang menghendaki layanan bank syariah akan tetapi terkendala jarak atau di daerahnya belum terdapat kantor cabang bank syariah. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Siklus hidup produk yang pertama yaitu membangkitkan dan menyaring konsep atau gagasan. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan produk. Yang ketiga uji pemasaran. Yang keempat tahap pengenalan. Yang kelima tahap pertumbuhan pasar. Yang keenam tahap kejenuhan. Dan yang ketujuh yaitu tahap penurunan atau penghapusan produk. Ya, ada evolusi pasar syariah. Evolusi pasar menurut pemikiran Imam Al-Ghazali dilihat dari segi penggunaan bahasa evolusi pasar, di mana Al-Ghazali tidak menggunakan istilah tersebut dalam membahas tentang hal ihwal dalam transaksi jual beli di pasar. Selanjutnya ada Islamic branding.
Brand berasal dari kata dasar brand yang dalam bahasa Indonesia berarti merek. Dalam penggunaannya, brand dan branding mempunyai arti yang berbeda. Islamic branding dapat diartikan sebagai penggunaan nama-nama berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas atau value kepastian halal sebuah produk. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu strategi produk syariah dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Aspek yang paling menentukan dalam merancang strategi produk melibatkan analisis hubungan konsumen produk. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.